Perusahaan perseroan corporation atau PT perseroan terbatas. Kepemilikan persero terbagi ke dalam lembar saham. Modal perusahaan diperoleh dari hasil penjualan saham kepada para pemegang saham atau stockholders yang dinamakan sebagai modal saham atau capital stock atau modal di sektor paid-in capital. Keunggulan utama dari bentuk persero adalah adanya potensi atau kemampuan perusahaan dalam meningkatkan atau mendapatkan sejumlah besar dana atau sumber daya ekonomi dengan cara menerbitkan dan menjual saham. Dalam persero, berlaku ketentuan limited liability di mana kewajiban pemegang saham kepada kreditor perusahaan hanya sebatas pada besarnya investasi atau jumlah saham yang dibeli atau dimiliki. Persero yang sahamnya diperdagangkan secara luas kepada publik di bursa efek atau pasar modal dinamakan public corporation, sedangkan persero yang sahamnya tidak diperdagangkan kepada publik melainkan hanya kepada sekelompok kecil investor dinamakan non-public atau private corporation. Persero memiliki umur yang tidak terbatas sesuai dengan asumsi kesinambungan usaha atau going concern. Artinya, persero tidak akan berhenti beroperasi atau dibubarkan dengan adanya pengunduran persero. Tidak seperti halnya proprietorship dan partnership, yaitu sebuah taxable entity, di mana pajak dikenakan baik pada tingkat individu, pajak atas dividen yang diterima investor, maupun juga atas penghasilan atau laba perusahaan. Kelemahan bentuk persero ini dalam kaitannya dengan pajak adalah cenderung mengarah pada timbulnya pajak berganda, double tax, di mana laba perusahaan yang telah dikenakan pajak akan dipajakan kembali. Pada waktu, sebagian dari laba ini didistribusikan kepada para investor dalam bentuk dividen tunai. Jika kita perhatikan, dividen yang dikenakan pajak adalah dividen yang berasal dari laba perusahaan yang telah dikenai pajak terlebih dahulu, sebelum pada akhirnya sebagian dari laba tersebut didistribusikan kepada para pemegang saham. Dalam persero, ketentuan pajak berganda ini timbul mengingat terdapat dua pihak terpisah yang dianggap turut menikmati laba, yaitu perusahaan selaku badan hukum dan para investor selaku individu.